Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya VJ Manusia Masker. Nah, kali ini saya sedang berada di Polsek Sekadau Hilir, yang mana Polsek Sekadau Hilir ini adalah bertepatan dengan di daerah Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, tentu lagi-lagi dalam program Bukan Obrolan Biasa, yang mana kegiatan ini atau program ini nanti kita juga akan mengungkap beberapa kegiatan-kegiatan positif yang ada di Polsek Sekadau Hilir. Nah, tentu dengan narasumber yang sangat terpercaya sekali, yaitu Bapak Kapolsek dari Sekadau Hilir ini sendiri. Nah, ini pemirsa udah ada di sebelah saya. Nampaknya sih ganteng. Yang kedua pintar. Nah, cuman kan kita mau uji loh nih, benar ada nih ganteng dan pintar kan? Kalau ganteng sih udah nampak dah nih. Nah, tinggal pintar nih, kita akan lihat nanti seperti apa. Mampu dah dijawab pertanyaan kita kan? Nah, begitu dah. Oke, pemirsa Gen TV Indonesia, langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Selamat siang Bapak Kapolsek. Selamat siang Bang Vijay. Selamat datang di Polsek Sekadau Hilir yang tercinta ini. Waduh. Silakan. Ya, saya sih sedap rasanya nih Pak Kapolsek. Jadi saya sudah keliling-keliling ini kan di Kabupaten Sekadau, dan memang di Polsek Sekadau Hilir ini rasanya pun memang rasa tak pengen balik. Nah, karena saking nyamannya. Tadi saya masuk disambut dengan ramah. Siap. Yang kedua, banyaklah pokok tadi sajian-sajian tuh jauh sedap. Kalau rasa-rasa pengen nak pindah di sini nih. Boleh nak kira-kira pindah nih? Boleh, silahkan. Dengan senang hati, Bung. Boleh. Baik. Pula tuh pemirsa. Nah, jadi begini Pak Kapolsek. Nah, jadi kita memang ingin bertanya-tanya lah dengan Bapak Kapolsek kayak gitu. Tapi terutama yang paling penting Pak Kapolsek kenalkan dulu diri, siapa nama Pak Kapolsek, terus yang kedua pangkat terakhir apa, dan sudah berapa lama bertugas di Polsek Sekadau Hilir ini, biar pemirsa ini kan kenal kan gitu. Boleh sih. Ya. Baik, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Vijay. Jadi langsung saja pertanyaan abang saya jawab. Jadi saya nama Burhanuddin, SHMAP, pangkat sudah jelas AKP. Saya berdinas di Polsek Sekadau Hilir ini kurang lebih 1 tahun dan 2 bulan. Ini 3 bulan berjalan. Lama. Artinya sudah ya? 1 tahun 5 bulan, 1 tahun setengah lah bahasanya. Iya. Dengan 1 tahun yang setengah itu waktu yang lumayan lah. Jadi alhamdulillah juga kita sudah berkeliling dari mulai desa yang paling ujung sampai desa yang perbatasan. Itu Bung. Ya. Tapi kira-kira betah enggak di Sekadau Hilir nih? Siap. Kalau dibilang betah, namanya prajurit, namanya anggota Polri, siap ditempatkan di mana saja. Tapi sedap rasanya. Nah, sedap. Itu loh. Oh, sedap. Pemirsa. Namanya penugasan dimanapun harus kita syukuri, kita jalani. Itu aja, Bung. Siap. Nah, ini baru benar, ini baru prajurit benar-benar nih. Dimanapun ya enggak Pak Kapolsek, ditugaskan selama untuk kepentingan negara, siap laksanakan. Siap dilaksanakan. Oh, siap. Betul, kira-kira begitu. Ya, nah ini Pak Kapolsek kan, ini kan daerah teritorial hukumnya Pak Kapolsek. Nah, tentu kan pemirsa biar juga paham berapa luas wilayah yang ada di sini, berapa jumlah penduduk di sini, kan setidaknya mewakili yang lembaga yang lain untuk menyampaikannya kan lewat Pak Kapolsek kan sama aja. Sehingga biar pemirsa Gen TV Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu paham, oh luasnya berapa kayak gitu. Baik Bung, langsung saja. Jadi gini Bung, jadi untuk Polsek Sekadau Hilir ini, khususnya Kecamatan Sekadau Hilir ya, ini kecamatan yang ada di kota. Jadi berdekatan dengan ibu kota kabupaten. Nah, untuk Kecamatan Sekadau Hilir sendiri itu kurang lebih ada 20 desa. Ini tersebar, ya? Lumayan. Jadi tersebar ada di seberang sungai Kapuas dan ada di sepanjang perbatasan Kabupaten Sanggau sampai dengan Kabupaten Sintang. Oh, tengah-tengah berarti ini. Jadi kita di tengah-tengah. Iya. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Sekadau Hilir ini paling banyak di antara 6 kecamatan di Kabupaten Sekadau. Ini paling banyak nih. Paling banyak. Jumlah desanya paling banyak, jumlah penduduknya juga paling banyak. Nah, untuk jumlah penduduk saat ini kurang lebih berjumlah 720
72.629 jiwa menurut data terakhir tahun 2023. Iya. Nah, dari 72.000 itu 72.000 sekian itu terdiri dari laki-laki kurang lebih 37.141, untuk perempuan 35.548. Nah, itu komposisinya. Nah, untuk tahun 2025 ini kita sedang menunggu data terakhir karena kemarin kita udah koordinasi, untuk sementara belum bisa diterbitkan. Nah, nanti kalau memang data tahun 2025 perkembangan penduduk yang ada di Kecamatan Sekadohilir ini sudah ada, nanti akan kami sampaikan. Oh, begitu. Nah, seperti itu. Ini baru terbukti ganteng pintar. Nah, berarti kan udah terjawab dah. Udah ganteng pintar pula, ya kan? Nah, jadi ini sedikit di luar dari pertanyaan tugas ini. Jadi udah nikah? Kebetulan saya sudah nikah, dikaruniai 3 orang anak. Oh. Nah, untuk sementara 2 laki-laki 1 perempuan, itu anak saya. 2 laki 1 perempuan. 1 perempuan. Nah, jadi itu pemirsa jangan ngaco-ngaco lagi. Ini udah ada orang rumah dah, ya kan? Udah nggak boleh dikacau sudah, gitu kan? Nah, jadi begini, Pak Kapolsek. Jadi saya tanyakan adalah selain itu, kalau di wilayah Kapolsek Sekadau Hilir ini atau Kecamatan Sekadau Hilir ya, kayak gitu, ada tidak tempat-tempat pariwisata mungkin yang menjadi ikonnya kecamatan begitu? Oh ya, jadi gini Bang Wijay, untuk di Kecamatan Sekadau Hilir itu luasannya tadi belum saya sebutkan ya, kurang lebih yang berapa? Dari perbatasan Sanggo sampai ke Sintang itu kurang lebih luasnya itu 618.072 km. Ulangi, luas, ya? 61.872 km. Jadi perseginya itu. Perseginya. Nah, di dalam Kecamatan Sekadau Hilir ini tentulah ada pariwisata yang kebetulan ini di sini ada namanya wisata yang sudah tidak asing lagi, itu Taman Lawang Kuari itu. Oh, Taman Lawang Kuari. Ya, Lawang Kuari itu ada di seberang Sungai Kapuas. Dia berada di desa seberang Kapuas. Nah, kalau memang dari ibu kota ini kurang lebih perjalanan 15 menit. Oh, tidak jauh. Tidak jauh. Jadi 15 menit, setelah itu menyeberang sungai dah kelihatan. Di situ sudah siap warga yang sudah menyiapkan alat transportasinya berupa apa? Perahu klotok kalau sini kan, untuk penyeberangan itu. Sampai menuju ke tempat wisata itu. Dan itu di suatu waktu itu ramai, Bang. Di waktu tertentu itu ramai. Kayak lebaran, terus liburan, itu banyak yang datang ke situ untuk melihat panorama. Asik tuh, di atas tuh ada bukit, itu bisa melihat hijaunya pemandangan, di depannya itu ada sungai Kapuas yang membentang. Asik pokoknya di situ. Pokoknya enggak kalah dengan puncak lah ya. Ya, seperti itu. Bisa di situ sambil bawa pancingan. Nah, mana tahu dapat ikan. Bakar-bakar ikan di situ. Oh, siap. Nah, seperti itu, Bang. Iya. Oke, pemirsa Gantip Indonesia. Nah, ini menarik ini. Nah, tentukan dengan jumlah penduduk yang lumayan banyak, jumlah teritorial hukumnya atau luas wilayah juga cukup besar, tentukan yang menjadi pertanyaan saya adalah seperti apa Kamtipmasnya, artinya keamanan dan ketertiban masyarakatnya, kan begitu. Apakah banyak kriminalnya atau tidak, kan itu yang perlu juga kita ketahui. Itu seperti apa? Baik. Jadi begini dulu, sabar, kita tenang dulu Bapak Kapolsek. Nah, pemirsa Gantip Indonesia, pastikan pengen tahu nih apa jawaban dari beliau nih. Tapi tentu setelah yang mau lewat di bawah ini. Oke, pemirsa Gantip Indonesia. Nah, ketemu lagi dengan saya VJ Manusia Masker. Nah, tadi kan menarik ini Pak Kapolsek terkait tentang bahwa luasnya wilayah yang ada di Sekadau Hilir dan tentu dengan jumlah penduduk yang
banyak juga kayak gitu kan. Tentu yang menjadi tingkat kekhawatiran kita adalah Kamtibmasnya. Nah, itu bisa diceritakan dengan pemirsa Gen TV Indonesia seperti apa Kamtibmas yang ada di Polsek Sekadau Hilir ini. Baik Bung Vijay, ini berbicara terkait dengan Kamtibmas. Jadi sesuai dengan tugas pokok fungsi kepolisian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, ya kan, bahwa tugas pokok fungsi kepolisian itu ada 3 Bang. Yang pertama adalah Harkamtibmas, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, Gakum, ini penegakan hukum Bang. Nah, terus yang ketiga, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat yang biasa kita slogan kita itu. Nah, terkait dengan Kamtibmas, Kamtibmas di wilayah Sekadau Hilir ini, alhamdulillah untuk saat ini kondusif. Jadi kebetulan kita ini sebagai di Polsek yang berada di ibu kota kabupaten, jadi tugas pokok kita juga dibantu oleh Polres. Nah, Kamtibmas itu bisa kita laksanakan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama penjagaan, terus yang kedua kita melaksanakan PAM. Jadi ketika ada masyarakat yang ke gereja, terus pergi sholat Jumat, terus kegiatan hari raya, sholat itu biasanya kan ada di lapangan itu, kita melaksanakan pengamanan. Nah, terus yang tidak kalah pentingnya adalah kita patroli Bang. Nah, patroli ini kita laksanakan sewaktu-waktu. Ketika kita lihat situasi yang agak kurang kondusif, kita patroli. Nah, patroli itu bisa siang, bisa sore, bisa malam. Nah, untuk patroli, kita juga berkomunikasi dengan anggota di Kesatuan Polres terkait dengan patroli skala besar. Jadi patroli skala besar itu melibatkan semua unsur komponen atau fungsi, baik itu Reskrim, Lantas, Intel, terus Samapta. Nah, seperti itu. Nah, ketika tiap hari itu Bang kita laksanakan. Nah, untuk Polsek, patroli kita biasa melaksanakan patroli ke pasar, terus siang hari melaksanakan kegiatan keliling-keliling pasar, terus bertemu dengan tokoh masyarakat. Nah, seperti itu. Ini adalah bentuk kita melaksanakan menggalang Kamtibmas. Nah, seperti itu Bang. Ya, nah timbul pemikiran kalau boleh saya tanya, berapa jumlah personil yang ada di Polsek Sekadau Hilir? Baik, untuk jumlah personil kami di Polsek Sekadau Hilir ini saat ini adalah 18 orang. 18, beserta Kapolsek. Ya. Jadi Kapolsek anggotanya 17 orang. Anggota 17 orang ya. Dan perlu saya sampaikan juga, karena wilayah kita tadi itu sudah sampaikan dari awal ada 20 desa, jadi setiap desa itu kita ada namanya Babin Kamtibmas. Iya. Nah, Babin Kamtibmas karena kita ini secara hitung-hitungan itu satu desa satu orang kan nggak mencukupi Bang, artinya 2 desa itu dihandle satu Babin. Oh, 2 desa dihandle satu Babin. Bahkan ada 3 desa itu satu Babin, karena memang keterbatasan dari personel kita. Ya. Nah, rata-rata 2 desa itu satu Babin. Nah untuk tunggu Bang, untuk yang desa terjauh seperti di Engkersik sana, perbatasan dengan Sintang, itu karena wilayahnya jauh, luas, dusunnya itu paling banyak di sana. Jadi kita tempatkan 1 orang Babin di sana Bang. Jadi khusus untuk desa Engkersik hanya 1. Hanya 1. Ya, tapi kalau sepanjang jalur ini, jalur merah ini, jalur jalan utama, kita bisa mengcovernya seperti itu Bang. Ya, jadi begini. Nah, terus kalau itu, terus selama Bapak bertugas di Polsek Sekadau Hilir ini, sudah berapa kasus yang pernah ditangani Pak? Pada saat saya selama berdinas di Polsek Sekadau Hilir ini, kami sudah menangani 2 kasus Bang. Jadi kasus yang pertama adalah pencurian. Nah, pada saat itu awal tahun, kalau nggak salah bulan Januari, terjadi pencurian sawit. Nah, setelah kita laksanakan upaya kepolisian, setelah itu kita berkas, dan sudah P21, kalau kita sudah selesai berkas itu, P21. tahap 2, dan sudah ada putusan.
Nah, untuk yang kasus kedua adalah curanmor. Nah, waktu itu kita sudah laksanakan lidik, kita koordinasi dengan Satreskrim Polres, kita minta bantu, ternyata sudah diamankan dan kita laksanakan penyidikan sudah tahap 2 juga, Bung. Alhamdulillah ada 2 LP yang sudah kami laksanakan. Di samping LP yang sudah kita tangani, ada juga namanya orang melaporkan juga ada mungkin sengketa apa dengan. Nah, kalau hanya sengketa seperti itu, kita laksanakan RJ sesuai dengan perintah Bapak Kapolda kita. Ya asasnya ultimum remedium itu. Jadi kita memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa tidak semua kasus itu masuk ke ranah pengadilan atau pidana itu jalan terakhir. Nah, kalau bisa kita RJ, kita restoratif justice, kita damaikan, kita upayakan. Tapi kalau tidak ada titik temu, ya mau tidak mau. Terkecuali kasus-kasus yang bahasanya itu lex spesialis. Contoh seperti narkoba, terus kayak perundungan anak. Nah, KDRT itu nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Jadi kalau memang ada pencabulan dan di bawah umur terkait dengan anak, itu langsung kita buatkan LP, langsung sidik gitu. Kita lidik, langsung kita sidik. Tapi kalau hanya sengketa dengan ini pencemaran nama baik, kalau bisa kita damaikan, kita panggil, nah kita RJ, nah seperti itu. Kita buatkan pernyataan, selesai perkara seperti itu. Jadi tidak semua perkara itu masuk ke pengadilan, gitu, Pak. Ya, ini kan kalau wilayah Kalimantan Barat atau Indonesia secara umum, secara khususnya Kabupaten Sekadau kan tentu akan kaya akan budaya, adat istiadat dan sebagainya. Betul, Bang. Nah, ada tidak beberapa kasus yang pernah terjadi mungkin di Polsek Sekadau Hilir ini yang akhirnya itu tidak dipidana tapi berakhir pada adat? Iya, ada. Itu pernah tidak terjadi? Jadi sebenarnya gini, ketika terjadi suatu kasus, kita ini kan menjunjung adat istiadat, Bang. Nah, hukum adat tetap kita sebagai kita nomor satukan. Karena kita sampaikan ke adat dulu, ketika nanti di adat sudah selesai, kita tinggal datang dan menyaksikan saja. Nah, namun apabila sudah diselesaikan adat tapi tidak selesai, nah nanti sepakat dimasukkan ke hukum positif atau kita nangani, baru kita terima. Dan itu pun tidak serta-merta kita langsung masukkan ke tadi asasnya ultimum remedium tadi itu. Kalau bisa kita damaikan, kita RJ, cukup sampai dengan di RJ. Sampai di situ saja, Yang penting tidak menimbulkan gejolak sosial. Nah, seperti itu. RJ itu atau kita damaikan itu tidak timbul lagi. Selesai sampai di sini. Sampai di situ saja. Tidak menimbulkan gejolak lagi. Tapi kalau menimbulkan gejolak lagi berarti kan kurang pas. Nah, ada yang kurang pas dalam penanganannya. Penanganannya itu. Ya, jadi ini artinya sudah cukup jelas saya pikir terkait penjelasan Bapak tadi terkait tentang Kantimas dan penanganan kasus lah yang ada di sini ya. Nah, ini kan lagi gencar-gencarnya program pusat terkait tentang ketahanan pangan. Asta Cita ya kan. Nah, kalau saya lihat itu di setiap polsek di seluruh Indonesia ini kayaknya memang fokus sekali membantu pemerintah pusat dalam program ketahanan pangan kan begitu. Nah, sejauh ini yang ingin saya tanyakan adalah sudah sejauh mana ini Polsek Sekadau Hilir melaksanakan program tersebut. Tapi tahan dulu sebentar sebelum dijawab. Oke, pemirsa GNTV Indonesia, kan pasti kita kan yang kita nanti itu adalah tentang pernyataan sejauh mana pelaksanaan program ketahanan pangan yang ini memang menjadi program pusat yang sangat semualah pokoknya diperintahkan begitu tentang ketahanan pangan. Tentu kita pengen tahu jawabannya yang lebih dalam lagi tentu setelah yang satu ini.
Ya, pemirsa Gen TV Indonesia, ketemu lagi dengan saya VJ Manusia Masker. Nah, masih tetap semangat, masih tetap seru-seruan kita karena memang ini Kapolseknya memang orangnya juga wah sangat segar kalau kita lihat begitu pemirsa. Nah, ini Pak Kapolsek, ini kan harus dengan semangat yang membara karena ini perintah pusat. Artinya baik Pak Presiden maupun Kapolri kan sudah perintah tentang bagaimana mendorong tentang ketahanan pangan nih. Nah, saya pun harus nyampaikannya dengan semangat nih. Nah, artinya sudah sejauh mana ini Pak Kapolsek terkait tentang program ketahanan pangan yang sudah dilakukan oleh Polsek Sekadau Hilir? Baik, langsung saya jawab Bang ya. Jadi terkait dengan astacita Bapak Presiden Prabowo pada saat setelah beliau dilantik, program astacita itu langsung kita amplifikasikan. Jadi untuk di kami di Polsek ini ada 2 program nih Bang. Yang pertama adalah program 1, yang mana program 1 ini adalah pemanfaatan lahan di pekarangan. Artinya gini Bang, kita ini ada Polsek nih, di sebelah kiri kanan kita kalau ada tanah kosong atau di depan kita, nah kita manfaatkan untuk menanam makanan yang bergizi. Contoh, kita bisa olah tanahnya, kita tanami di situ sayur mayur, terus palawija, kayak terong, terus nanam cabai boleh. Cabai, silakan yang bisa bermanfaat. Iya. Ini namanya pemanfaatkan lahan di pekarangan. Di situ juga bisa nanam buah, contoh buah yang mudah kita masak, mudah kita tanam. Buah pepaya, terus buah kayak tomat itu kan, terus buah jambu. Yang penting bisa kita manfaatkan. Nah, itu yang pertama. Nah, di samping di pekarangan kita juga kan punya babin ini Bang. Iya, punya babin. Nah, setiap babin di 20 desa itu kita arahkan, kita koordinasikan dengan desa. Yang mana setelah kita cek bahwa ketika masuk ke desa itu juga ada program seperti itu, program 1. Jadi desa itu dengan ada anggaran dana desa itu, ada program mereka itu sama dengan kita, pemanfaatan lahan. Dan dengan dana tersebut desa sudah membagi-bagi bibit-bibit kayak bibit tadi itu saya bilang sayur mayur, sawi, kangkung, terus cabai, itu ada programnya. Itu dibagian langsung dengan masyarakat. Langsung. Nah, tugas babin ini adalah mendampingi, melihat, ayo mendorong, bagikan itu. Kita kita arahkan kepada yang mau menanam. Iya. Nah, masa sih kita punya lahan, ibaratnya kita beli polybag, tanam cabai kan tumbuh cabai itu kan. Nah, masa cabai aja beli gitu kan? Iya. Ironi kita. Iya. Kalau kita nanam 10 pot itu 1 hari ini kita panen besok. Jadi berkelanjutan Bang. Jadi dengan yang cabai kecil itu kita nggak perlu beli. Seharusnya tomat gitu juga mudah kok menanam tomat. Kalau tidak mau kita pakai tanah itu pakai polybag. Nah, kita tinggal beli bibitnya, kita tanam, kita siram, udah kita pupuk. Insya Allah itu dalam waktu 3 bulan mungkin sudah berbuah. Oh, berarti 3 bulan sudah berbuah. Ya. Lebih mudah lagi itu nanam sawi terus kangkung itu. Cepat sekali itu. Itu kurang lebih 28 hari sudah panen itu Bang. 28 hari. Nah, bayangkan kita beli kangkung itu di pasar 5.000 1 ikat. Iya kan? Dengan kita nanam kita lebih irit. Nah, bisa kita tabung. Nah, seperti itu. Nah, khusus untuk program 2 bahwa untuk Polri adalah yang dikedepankan adalah nanam jagung. Nah, jagung ini Bang, jagung hibrida. Nah, kami di Kecamatan Sekadau Hilir, di Polsek Sekadau Hilir ini juga menanam jagung. Nah, untuk luasan di kecamatan kita kurang lebih 34 hektar Bang. Waduh. Iya. Berarti lebih banyak Polsek Sekadau Hilir nih dibandingkan yang lain kalau saya dengar kemarin. Mungkin katanya kurang lebih 2 atau 3 selisihnya Bang. 2 Tapi hektar yang paling, atau 3 hektar. Yang paling besar sinilah ya. Ya, cuman kami menggandeng dengan pihak ketiga juga. Kan kita ada 2 sistem nih. Iya. Nah, jagung ini kita bisa menggunakan namanya itu monokultur. Menanam jagung saja sama tumpang sari. Nah, rata-rata tumpang sari ini kita tumpangkan dengan orang atau perusahaan yang ada sawitnya.
Oh. Nah, usia tanam sawit itu dari 0 sampai 3 tahun. Iya. Di sela-selanya itu kan daunnya kan masih belum panjang nih. Iya. Nah, kita bisa tanam di sela-selanya itu. Dan ini sudah kita laksanakan di kebun rekanan kita. Ada di Senuruk situ. Kemarin ada kurang lebih 7 hektar, tapi yang ditanamkan kurang lebih 1,5 hektar. Dan alhamdulillah hasilnya pun signifikan. Tapi dengan syarat kalau tumpang sari, usia dari sawitnya itu tidak boleh lebih dari 4 tahun. Artinya 4 tahun ke bawah, 0 sampai 4 tahun ya. Karena daunnya kan belum panjang. Dari daun satu dengan yang lain itu belum bertemu. Nah, seperti itu. Iya. Nah, apakah juga dengan penanaman tadi jagung itu sudah punya kelompok-kelompok tani di sini yang memang sudah aktif begitu? Nah, baik. Nah, memang seperti arahan pimpinan, ketika kita melaksanakan penanaman jagung, kita ini kan mendampingi. Ayo masyarakat kita daripada tanah ini kosong, kita nanam jagung. Iya. Nah, saya ini selaku Kapolsek beserta anggota di sini, kita menggandeng tadi kelompok tani, Bang. Nah, kebetulan ada beberapa kelompok tani yang sudah jadi mitra kita dan ini memang proaktif. Dari mulai tahun kemarin bulan 11 itu kelompok tani Tunas Muda Tani dengan kelompok tani Makmur. Nah, satu lagi ada juga kelompok wanita tani, Bang, KWT. Itu ada di setiap juga. Desa itu ada kumpulan kayak ibu-ibu, itu kelompok wanita tani itu memang seperti itu. Ibu-ibu. Iya. Gadis enggak ada nih. Ya, ibu-ibu, gadis juga ada. Gadis ada. Nah, pokoknya namanya wanita lah. Kan ada KWT, ya. Kelompok wanita itu tani. Semangat pemirsa tuh kalau ada gadisnya tuh. Jadi setelah kita cek, ada di beberapa desa itu KWT-nya nih sangat aktif sekali, Pak. Ya. Iya. Bahkan kita datang tuh, Pak, kita sudah juga ikut menanam, Pak. Nanam apa, Bu? Nanam jagung sama sayur. Nah, ini yang kayak gini kita harus dorong, Bang. Nah, seperti itu. Nah, kembali ke kelompok tani. Iya. Jadi kelompok tani ini sebagai mitra kita. Nah, ketika kita melaksanakan turun ke lapangan, kami Babin itu dan saya tidak sendiri, Bang. Nah, di situ juga adalah dari dinas pertanian itu namanya PPL. Nah, iya. ada mantri tani di situ. Nah, kita gandeng juga. Nah, ketika kita turun ke masyarakat, kita memberikan edukasi. Nah, yang tahu nih tanahnya modelnya kayak apa, asamnya, terus contoh membuat bedengannya kayak apa, itu nanti mantri tani, Bang. PPL itu, Bang. PPL itu. Nah, tugas kita hanya mendampingkan saja. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita kumpul, kita mau nanam petani kita laksanakan diperintahkan menanam jagung, kita kasih edukasi. Nah, untuk teknis penanamannya kan kita ini tidak ada kemampuan, Bang. Baru sama-sama belajar. Nah, artinya kita menggandeng dari PPL tadi. Nah, PPL yang ada di Sekado Hilir ini kurang lebih ada 18. Itu terdiri dari beberapa desa, menyebar sama dengan Babin kami. Nah, dibagi-bagi lah ya. Itulah tahap pertama kita lakukan koordinasi itu ke BPP itu. Balai Penyuluhan Pertanian itu. Ada di Selalong. Kita kemarin udah ketemu namanya koordinatornya Pak Daryanto. Nah, beliau memang menguasai saya acungi jempol karena memang beliau tuh memang berkecimpung di situ, Bang, ya, dari mulai awal. Jadi ketika kita memberikan pertanyaan ini, beliau langsung bisa menjawab dan langsung diaplikasikan. Nah, itu enaknya bahwa PPL kita ini semua on fire semua. Nah, ini modal kita. Nah, setelah kita sampai ke desa, ayo kita nanam nih, Pak Petani, kelompok tani. Di samping kita nanam sawit, sudahlah kita coba nanam yang jagung karena 3 bulan ini udah panen. Nah, kalau memang diterima dengan para petani melalui kelompok tani, ya udah kita laksanakan. Nah, kita menggandeng desa untuk pembiayaan. Terus ada tidak kendala, Pak, selama proses penanaman ataupun selama proses panen ya, kalau memang sudah panen ya, ada tidak kendala-kendala yang terjadi di lapangan? Nah, ini Bung Vijay, saya mau cerita juga nih. Namanya kendala ini kan kita ini kan pemula. Bahasa kami ini kan kami belum pernah turun langsung. Nah, setelah kita laksanakan triwulan pertama itu,
atau kuartal 1, ya namanya kegagalan itu pasti Bang ya. Karena kita dari kegagalan itulah kita evaluasi. Nah, kuartal 1 kita turun melaksanakan penanaman. Itu jujur Bang, banyak juga yang tidak sesuai apa yang kita inginkan. Setelah kita evaluasi, kita rapat, kita laksanakan pembekalan, kita duduk bersama dengan kelompok tani, dengan pemangku ininya, ternyata pengolahan itulah Bang yang penting Bang. Jadi ketika kita mau menanam jagung hibrida ini khususnya, lahan kita siapkan ini harus kita olah dulu. Sebab ini saya pun juga koordinasi dengan PPL Bang. Ini ilmu ini juga saya dapat dari langsung dari PPL. Dari PPL ya, komunikasi kita kan. Ternyata zat keasaman tanah di wilayah Sukadohili ini berbeda-beda. Beda desa, beda tempat, beda Bang. Nah itu yang mempengaruhi tumbuh dan tidaknya jagung. Nah kemarin kita sudah membuka demplot. Polsek ada demplot itu Bang, 1 hektar ada di Desa Sungai Ringin. Demplot ini yang mana kita buat percontohan Bang. Iya. Nah sesuai dengan perintah Bapak Kapolres, pimpinan bahwa setiap polsek, setiap kapolsek harus mempunyai demplot. Demplot itu kebun percontohan. Nah kita sudah koordinasi dengan di Desa Sungai Ringin. Kebetulan kami ada kelompok tani tadi itu, Tunas Muda Tani. Kita gandeng sama warga, kita buka demplot 1 hektar. Alhamdulillah hasilnya bagus. Tapi ya tadi itu udah belajar dari pengalaman. Nah dipupuk, dikasih dolomit, malah kita kasih pupuk migo itu yang untuk tumbuh kembangnya supaya ini. Dan alhamdulillah kemarin kita cek tubuhnya tuh signifikan Bang. Nah tinggal kita rawat. Ya mungkin namanya ulat kan pasti ada di mana di situ ada tanaman bagus, ulat kan pasti ada nih. Nah kita dampingi petani itu. Kita semprot pakai racun pembunuh ulat. Ya, tapi kalau selama ini Pak, kalau maaf ini saya potong, kalau selama ini kalau secara akumulatif total yang jumlah hasil panen berapa Pak? Kalau satu kecamatan ini? Kalau satu kecamatan, khususnya kami bicara di Sukadohili Bang. Iya, Sukadohili. Kemarin kami untuk kuartal 1 itu kurang lebih ada hampir 6 tonan Bang. 6 tonan ya. Untuk yang kemarin karena kita ini tidak ada jadwalnya itu tidak bersamaan. Nah artinya begini, kalau petani itu nanam hari ini, petani desa lain itu kan kita beda-beda. Nah seperti itu kita memberikan kemudahannya. Yang penting petani itu nanam. Nah terus yang untuk kuartal 3 ini Bang, kuartal 3 bahwa ada surat edaran dari Bupati, ya kan, yang waktu itu ditandatangani oleh Pak Wakil kalau nggak salah. Nah di setiap desa itu harus menyiapkan 2 hektar lahan Bang. Nah ini yang membantu kami. Jadi untuk menambah luasan, satu desa itu kepala desa wajib menyiapkan 2 hektar. Nah artinya kalau satu desa aja 2 hektar, berarti kalau di desa saya ini 20, berarti 40 hektar Bang untuk kuartal ini. Nah untuk pembiayaan itu sudah ada edaran juga bahwa 5% dari 20% dana desa itu untuk kebutuhan menanam jagung. Nah seperti itu. Tinggal nanti diformulasikan Pak Kades dengan Babin dengan perangkat desanya bagaimana skemanya. Silakan aja. Yang pasti kita mengejar target bahwa untuk satu desa 2 hektar ini harus segera kita eksekusi. Nah seperti itu Bang. Terus ini yang ingin saya tanyakan untuk di sesi terakhir di season ini. Hubungan antara Kapolres dengan lembaga-lembaga lain, Prokopimcam namanya itu seperti apa Bang? Alhamdulillah pimpinan kita dengan Pemda khususnya Dinas Pertanian itu kompak sekali. Nah, ketika kita melaksanakan kegiatan, baik kita ini kan sebelum pelaksanaan penanaman itu kan ada Zoom, ada pengetahuan sosialisasi, itu bareng-bareng Bang. Bahkan kemarin terakhir kita melaksanakan Zoom itu terkait dengan pengadaan alat pipil Bang. Nah alat pipil ini ketika jagung sudah
dipanen, itu kan perlu dibipil nih. Iya. Nah, dirontokkan, perontok lah bahasanya itu kan. Perontok. Sama mesin pengering. Nah, mudah-mudahan nanti terlaksana pengadaan itu, ditambah dengan pengadaan bibit, Bang. Nah, bibit jagung ini penting. Nah, kalau memang itu ada bantuan dari pemerintah, tinggal kita salurkan, langsung kita dampingi sampai ke petani yang mau menanam jagung. Gitu, Bang. Oke. Siap. Ini seru sekali nih pemirsa. Rasanya sih saya tadi ini tidak ingin cut ini, tapi karena memang waktu yang membatasi kita, seru sekali memang kita berbicara dengan Kapolsek dari Sekadau Hilir. Dan ya pemirsa GNTV Indonesia, ini nanti sebentar lagi di season terakhir. Tapi kalau yang penasaran, tunggu dulu setelah yang mau lewat di bawah ini. Oke, pemirsa GNTV Indonesia. Nah, ketemu lagi dengan saya VJ Manusia Masker. Ini di season terakhir. Nah, yang nak mandang muka Bapak Kapolsek yang ganteng ini, yang pintar ini, ya, ini pandang memang ini season terakhirnya. Tentu kita juga seperti beberapa episode yang sebelumnya bahwa kita meminta himbauan, kesimpulan, silakan nanti Bapak Kapolsek sampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Sekadau Hilir. Jadi silakan Pak Kapolsek untuk sampaikan himbauan dan kesimpulannya. Baik, Bung Wijay. Mungkin kesimpulan dari statement ini kita menyampaikan beberapa himbauan kepada masyarakat. Kami atau saya atas nama Kapolsek Sekadau Hilir beserta anggota menghimbau kepada masyarakat khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Sekadau Hilir. Nah, ketika nanti ada permasalahan atau perlu penanganan ataupun yang harus memerlukan kehadiran kepolisian, terutama Polsek Sekadau Hilir, silakan warga masyarakat untuk menghubungi saya langsung bisa, dan lebih enaknya silakan menghubungi Babin di setiap desa masing-masing, Bang. Jadi Babin ini tersebar di wilayah desa pasti ada. Nah, kami juga merintahkan kepada Babin untuk meninggalkan nomor HP. Artinya apa? Ketika desa yang paling jauh dan memerlukan kehadiran kami, silakan menghubungi Kapolsek langsung bisa, menghubungi Babin bisa. Insya Allah kami pastikan akan ke wilayah tersebut apabila memerlukan kehadiran kami. Masyarakat nggak usah takut. Jadi paradigma tidak seperti dulu, sekarang kami bermitra dengan masyarakat. Nah, sesuai dengan tupoksi kami, melindungi, mengayomi, dan melayani. Jadi masyarakat diimbau jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan ketika ada permasalahan yang perlu penanganan kami, silakan dihubungi. Nah, ataupun kalau memang masyarakat kurang pas, silakan menghubungi Pak Kades, Pak RT, Pak RW, nah, kepala dusun barangkali, bahkan tokoh agama, tokoh adat, Bang. Nah, alhamdulillah kami sudah terkonek semua. Nah, silakan aja dimanfaatkan. Kalau memang saya mau telepon polisi ini nggak enak, takut apa, kurang bisa, silakan aja menghubungi Pak Kades atau Pak Kadus. Nanti biar perangkat desa menghubungi kami. Nah, itu yang biasa kita lakukan. Nah, jadi sudah terplot masing-masing, jadi nggak usah khawatir. Nah, itu untuk imbauan kami kepada masyarakat. Terus yang kedua terkait dengan Kamtibmas, karena di wilayah kita ini banyak sekali perkebunan sawit, baik itu sawit perusahaan maupun sawit pribadi. Tentulah dengan tingginya perkebunan dan harga buah saat ini, Bang, ini rawan terjadinya pencurian. Nah, saya himbau kepada masyarakat yang mempunyai kebun, baik pribadi, plasma, koperasi maupun perusahaan, dijaga, Bang.
Nah, contoh satu orang ini mempunyai kebun 20 hektar umpama. Nah, ketika tidak dijaga, bagaimana cara menjaganya? Ya silakan aja. Dijaga, manggil apa namanya itu pekerjanya, nah, sekalian menjaga. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pencurian. Jadi, ironi lah kalau kita punya 20 hektar kita biarkan terjadi pencurian terus kan sama aja kan itu. Betul. Nah, untuk itu kami sudah menghimbau juga kepada Babin agar dilaksanakan PAM Swakarsa Bang. Karena PAM Swakarsa ini timbul dari masyarakat biasanya. Nah, kami sudah mengaktifkan kembali PAM Swakarsa dan kami patroli Bang. Kita datangi beberapa tempat untuk melaksanakan PAM Swakarsa. PAM Swakarsa ini enak, tidak memerlukan banyak biaya, masyarakat sendiri dari hati nurani ingin merasa nyaman, aman. Nah, itu tinggal kita kompulir saja. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya adalah terkait dengan situasi saat ini, jangan ada terpengaruh lah dengan situasi yang tidak benar. Silakan masyarakat bekerja, kalau mau ke ladang-ladang, terus ke kebun. Nah, silakan aja melaksanakan aktivitas biasa. Ketika ada apa-apa, tanyakan dulu kepada kami, Babin, Pak Kades, atau perangkat desa yang lain. Nah, jangan terbawa oleh suasana yang tidak tentu arah. Nah, seperti itu. Nah, satu lagi himbauan kami, Bung, karena mungkin ini masuk musim penghujan ya. Kemarin itu sempat ada 3-4 minggu enggak turun hujan, artinya itu kemarau panjang. Nah, biasanya kalau di tempat kita ini kan kalau mau beladang ini kan dibakar Bang. Nah, pahami kalau membuka ladang itu kalau bisa jangan dibakar. Nah, kalaupun membakar itu ada tata caranya sesuai dengan Pergub nomor 1 Bang. Nah, itu ada tuh, ada pergubnya, ada perbubnya. Nanti kepala desa nanti yang berhak untuk mengaturnya, seperti itu Bang. Jadi kita tidak los gitu. Kalau bakar semua nanti kan asapnya kan bahaya. Nanti anak kita yang terjangkit, terus udaranya tidak sehat. Lebih-lebih nanti asapnya tuh ke negara tetangga. Nanti kita diklaim lagi seperti tahun 2015 dulu kan. Betul. Nah, seperti itu. Nah, silahkan aja nanti ada apa-apa kita koordinasikan. Kami terbuka sesuai dengan arah pimpinan. Tugas kami adalah ya tadi itu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Mungkin itu Bang. Siap. Nah, oke pemirsa sudah cukup lengkap padat, ada semua dah tuh kan. Jadi ini juga Pak Kapolsek kami juga izin undur diri dan pertama siap Bang. Atas nama keredaksian daripada GNTV Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas kami diterimanya di sini dan Bapak juga meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan kita dan lagi-lagi semoga seluruh daripada personil dari Polsek Sekadau Hilir ini dalam keadaan yang sehat. Amin. Dan bisa mengayomi, melindungi masyarakat. Itu Amin. saja. Amin. Ya. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih. Oke, pemirsa GNTV Indonesia, mungkin kita sudahi dulu perbincangan kita di Polsek Sekadau Hilir ini dan jangan lupa selalu stay tune di channel kita di GNTV Indonesia dan kalau ingin berita yang lebih hangat lagi, lebih banyak gitu, ada di website kita yaitu di www.globalnewstvindonesia.com. Nah, jangan lupa selalu stay tune dan saya akhiri dulu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.